Nabi bersabda dalam hadisnya, "Wallazi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair." Nabi bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi." Nabi bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi bilang, demi yang mana nyawaku dalam genggamannya, dalam genggaman Allah. La yu'min 'abdun, sungguh tidak sempurna iman seorang hamba hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair, sampai dia memberikan perhatian kepada saudaranya untuk mendapatkan kebaikan sebagaimana dia senang kalau mendapatkan kebaikan. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita untuk bisa hidup saling perhatian antara muslim dengan muslim lainnya, saling berbagi antara satu muslim dengan muslim lainnya. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, ketika seorang muslim peduli kepada muslim lainnya yang dalam keadaan kesulitan, maka inilah bentuk keimanan seseorang di hadapan Allah. Jadi kalau pengen nilai seberapa kuat imannya dia, lihat seberapa pedulinya kepada sesamanya. Itu bisa dinilai. Kalau dia peduli sekali kepada orang sekitarnya, peduli kepada orang yang membutuhkan, peduli kepada orang-orang yang punya hajat yang belum tersampaikan, dia peduli, maka sifat peduli inilah yang dinyatakan kesempurnaan iman. Tapi kalau seandainya dia hanya sibuk dengan dirinya, tidak peduli dengan orang sekitarnya, yang penting beb saya ibadah, orang mau ibadah nggak ibadah bukan urusan saya, yang penting saya bahagia, orang mau bahagia mau sedih bukan urusan saya. Yang kayak begini hadirin tidak sempurna imannya, walaupun dia selalu mengaku saya adalah orang beriman. Sebab kesempurnaan iman bakal nampak dengan kepedulian kepada sesama. Maka lihat Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sifat peduli kepada sesamanya, peduli kepada fuqara masakin. Itu Rasulullah Bapak Ibu sekalian saking pedulinya kepada sesama, kadang apa lupa pada dirinya, sampai lupa pada dirinya. Rasulullah pernah dapat harta yang berlimpah ruah. Maka Rasulullah ketika dapat harta Pak, nggak ngabisin harta itu nggak butuh sebulan, nggak nyampe 1 hari, dari pagi sampai siang. Dapat harta pagi, siang habis. Dibagikan semua fuqara masakin. Ini dikasih, itu dikasih, semua dibagikan oleh Rasulullah. Sampai tidak sepeser pun dipegang oleh Nabi Muhammad, habis. Begitu pulang ke rumah, perut Nabi lapar. Nabi nanya kepada istrinya, "Afikumul ghada?" Ada makanan enggak? Ane mau makan, kata Rasulullah. Maka istrinya bilang, "Enggak ada ya Rasulullah." Kata Nabi, tidak ada. Kalau gitu ane puasa. Istrinya bilang, "Ya Rasulullah, bukankah saya dapat kabar engkau dapat harta hari ini?" Bilang, "Betul," kata Nabi. "Terus kemana ya Rasulullah?" "Sudah saya bagikan semua." "Engkau tidak meninggalkan sedikit pun untukmu ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Saya asik berbagi sampai lupa pada diriku sendiri." Lihat, sampai lupa pada dirinya hadirin. Orang makan, datang Rasulullah puasa. Orang bisa menyantap makanan, tapi Nabi Muhammad nyampe rumah nggak ada makanan. Subhanallah. Inilah sifat kepedulian Rasulullah yang luar biasa hadirin. Bahkan diajarkan di dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, peduli itu bukan hanya untuk manusia, bahkan peduli kepada hewan sekalipun itu memiliki nilai pahala yang luar biasa. Kita mungkin sering dengar hadis ketika Rasulullah pernah bercerita, dahulu di zaman Bani Israel ada satu wanita yang biasa menjual dirinya, melakukan perzinaan, melakukan maksiat dan lain-lainnya. Sekali waktu ketika dia sedang berjalan di tengah padang pasir dalam keadaan haus, di depannya ada sumur. Memang orang-orang dahulu kadang seperti itu hadirin, dia buat sumur di tengah jalan dan dia wakafkan untuk siapapun yang ingin minum silahkan, sehingga menjadi pahala yang mengalir, amal jariahnya. Kalau kita di Indonesia jarang ya yang amal jariahnya itu sumur ya.
Amal jariah kita yang kita pikirin masjid, musola, majelis ta'lim, pondok pesantren. Kalau orang di sana Pak memang daerah tandus, maka mereka menganggap sumur pun bisa jadi amal jariah. Dan banyak kalau kita pergi ke negeri Hadramaut sana, itu banyak hadirin tempat-tempat minum yang memang diwakafkan untuk siapapun yang mau minum silahkan. Bahkan di kota Tarim itu sendiri tempat kita belajar dahulu, itu setiap masjid hampir setiap 100 meter dari rumah ke rumah itu mereka kadang menyiapkan wadah ya, yang diisi air untuk diminum siapapun yang ingin minum silahkan, bahkan disiapin gelasnya. Jadi kalau orang jalan kaki nggak perlu takut kehausan ya. Makanya kita bilang nih kalau di sana orang jual minum air mineral tuh nggak laku hadirin. Kenapa? Setiap jalan 100 meter ada, tinggal minum doang, di pinggir jalan bisa minum. Subhanallah. Jadi wanita ini ketika dalam keadaan haus melihat sumur, dilihat ke dalam sumur ada air, cuman Allahumma tidak ada timba. Maka dia berpikir, nih kalau saya jalan terus saya bisa mati kehausan. Kalau saya masuk ke dalam sumur untuk mengambil air, terpleset saya bisa meninggal juga. Artinya sama-sama mati. Cuman kalau disuruh mikir mati kehausan atau mati tenggelam dalam air, bang, udah mendingan saya turun ke dalam sumur. Sebab kalau turun ke dalam sumur masih ada kemungkinan selamat. Turun dia perlahan-lahan. Dia pegang kedua sisi sumur, dia turun secara perlahan sampai di dasar dia bisa minum. Ketika dia minum sampai hilang dahaganya, dia pun berusaha naik ke atas. Sesampainya di atas, dia melihat ada satu ekor anjing berdiri di pinggir sumur juga dalam keadaan kehausan. Dia melihat, ketika melihat seekor anjing ini, dia bilang, ya Allah, ini seekor anjing hausnya sama seperti yang saya alami. Cuman saya bisa turun, kalau dia nggak mungkin bisa turun. Kalau dia turun bakal mati, nggak bisa naik lagi. Maka akhirnya Pak, ini wanita pun kembali turun. Demi niat baiknya ingin memberikan minum kepada seekor anjing. Turun ke bawah. Sampai di bawah baru mikir, ini sekarang ngangkat airnya gimana? Kalau saya pegang begini, naik ke atas, kalau nggak saya jatuh sampai atas airnya habis. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia copot sepatunya, diambil itu air dengan sepatunya. Habis mengambil air mikir lagi, ini sekarang bawanya gimana? Maka dia nggak mau itu sepatu digigit sama dia. Digigit, kemudian dia naik perlahan-lahan. Sesampai di atas dikasih minum itu anjing dengan air yang ada di sepatunya. Selesai ini anjing minum, hilang dahaganya, anjing itu pergi. Maka ini perempuan kembali memakai sepatu dan berjalan. Maka Allah pun langsung menyampaikan wahyu kepada Nabi di zaman tersebut. Allah katakan kepada Nabi di zaman tersebut, ya Nabiku, sampaikan pada itu wanita, bilang sama dia, semua dosanya sudah aku hapus, kata Allah, karena kepedulian dia kepada seekor anjing. Lihat, kalau ini peduli kepada seekor anjing bisa mendapatkan ampunan, lalu bagaimana kalau kita peduli kepada sesama manusia? Terlebih lagi bagaimana kalau kita peduli kepada umatnya Nabi Muhammad, orang yang beriman, yang beragama Islam, kita peduli kepada dia. Ini pahalanya jauh lebih besar hadirin dari apa yang disedekahkan oleh wanita ini kepada seekor anjing. Wahakada, makanya di sini keimanan seseorang itu bisa diuji dari sifat peduli kepada sesamanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji kaum Ansor, para sahabat-sahabat Nabi, penduduk asli kota Madinah, yang mana mereka ini memiliki sifat peduli kepada muhajirin. Orang-orang Mekah yang hijrah ke kota Madinah, masuk kota Madinah nggak bawa harta, tidak punya tempat tinggal, tidak ada makanan. Maka orang-orang penduduk asli Madinah, Pak, mereka menyiapkan rumah, menyiapkan harta, menyiapkan makanan buat orang muhajirin. Sampai saking pedulinya mereka, memiliki sifat ithar ini, mendahulukan sahabat-sahabatnya, itu Allah nyatakan dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sifat mereka ithar, peduli, mendahulukan orang lain padahal mereka pun juga butuh, tapi kebutuhan orang lain lebih diutamakan dari dia. Subhanallah. Dan ini terbukti Bapak,
dan ibu sekalian, sewaktu terjadi perang Uhud pada tahun 3 Hijriah. Kita tahu peperangan yang begitu dahsyat, banyak sahabat-sahabat yang wafat dalam perang Uhud tersebut. Tapi ada kejadian menarik kala itu, hadirin. Ketika ada salah satu sahabat terluka parah waktu perang Uhud, sehingga dia dalam keadaan sakaratul maut, maka dia pun diangkat, diselamatkan, dikeluarkan dari medan perang. Dalam keadaan sekarat, terluka parah. Kita tahu orang kalau lagi sekarat, hausnya bukan main, Pak. Bahkan kata Nabi Muhammad, kalau ada orang lagi sakaratul maut, itu hausnya dikasih minum sebanyak lautan pun gak bakal hilang tuh dahaganya, saking hausnya. Makanya kita lihat orang kalau lagi sekarat, kering bibirnya, kering lidahnya. Maka sunnah kalau kita, Pak, kalau bisa kita basahi bibirnya, basahi lidahnya dengan air. Maka saat itu ini sahabat yang lagi sekarat, maka datang satu orang sahabat yang lainnya ingin menuangkan air kepada mulut sahabat yang lagi sakaratul maut ini. Ketika ingin dituangkan air ke mulutnya, tiba-tiba mereka mendengar suara rintihan. Yang sekarat ini nih mendengar suara rintihan sebelahnya, berbunyi maka sahabat ini, Pak, yang tadi dalam keadaan sekarat pengen minum, dengar di sebelahnya sahabat juga yang lagi merintih, maka dia tutup mulutnya, dia palingkan wajahnya sambil memberikan isyarat, kasih dia dulu, dia lebih butuh dari saya. Padahal lagi sekarat. Maka orang yang menuangkan air nurut, ditaruh di sahabat, pindah ke sebelah. Benar keadaannya lebih parah dari yang sebelumnya. Diangkat, ingin dituangkan air ke mulutnya. Tiba-tiba orang kedua mendengar suara rintihan pula dari orang ketiga, mengatakan maka dikembalikan. Ini dia tutup mulutnya sambil memalingkan wajah dan bilang, dia lebih butuh dari saya. Ditaruh orang kedua, pindah ke orang ketiga. Waktu ingin dituangkan air kepada mulut orang yang ketiga pun mendengar suara rintihan orang pertama, mengatakan maka orang ketiga pun menutup mulutnya, memberikan isyarat, kasih dia dulu, dia lebih butuh dari saya. Maka diletakkan orang ketiga, dia balik ke orang pertama udah meninggal dunia. Lihat orang kedua udah meninggal dunia. Waktu datang kepada orang ketiga pun sudah meninggal dunia. Inilah sifat itar, sifat para sahabat Nabi, pedulinya sedemikian rupa, hadirin. Walaupun mereka membutuhkan, tetap dahulukan orang lain. Inilah bentuk kesempurnaan iman. Makanya di sini Nabi bersumpah tidak sempurna iman seseorang sampai dia lebih peduli kepada orang lain dibandingkan dia memperdulikan dirinya sendiri. Hakaza insyaallah Allah berikan kita taufik, hidayah, kita digolongkan orang-orang yang bisa memiliki kekuatan iman, sifat peduli antar sesama muslim. Khususnya pada masa-masa seperti ini, hadirin, kita diuji keimanan kita kepada Allah, peduli kepada sesama kita, kepada kaum muslimin sekitar kita. InsyaAllah Allah angkat bala, Allah angkat musibah, Allah jauhkan kita dari ujian, dan Allah berikan kepada kita kebaikan, dan Allah kuatkan iman kita dan selamatkan kita dari berbagai macam musibah. Amin ya rabbal alamin birahmatika arhamar rahimin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dawahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.